para rasul, maka maksudnya di akhirat. Orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Quran di akhirat tempatnya bersama para rasul, di surga bersama para rasul. Kemudian orang yang membacanya dan terbata-bata di dalam membacanya, dan dia kesusahan, berat bagi dia untuk membaca Al-Quran karena baru bisa atau baru belajar, masih terbata-bata, berat bagi dia rasanya membaca Al-Quran itu, dalam artian membutuhkan kegigihan. Maka bagi orang ini mendapatkan 2 pahala. Lantas kalau dia mendapatkan 2 pahala, bagaimana dengan yang pertama? Yang pertama kan tidak dikatakan mendapatkan 2 pahala. Tentunya yang pertama lebih mulia daripada yang kedua. Karena kalau seseorang itu bersama malaikat itu melebihi daripada mendapatkan 2 pahala. Karena kalau sudah sama malaikat di samping mendoakan dia, beristighfar untuknya, bersalawat untuk orang yang pandai membaca Al-Quran setiap hari, bahkan detik demi detiknya bersama malaikat. Ini lebih besar tentunya daripada orang yang terbata-bata. Jangan diartikan, oh kalau itu saya terbata-bata saja, saya kan akan dapat 2 pahala. Sedangkan ini nggak dapat 2 pahala. Padahal yang pertama tentunya ganjarannya jauh lebih besar daripada yang kedua. Allah juga mengatakan, Rasulullah SAW juga mengatakan, "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal-mudrujah, ta'muha thayyib wa rihuha thayyib." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya seolah-olah seperti limau bali. Mudrujah itu apa? Limau jeruk bali yang rasanya enak, baunya juga enak, aromanya juga enak. Wa mathalul mu'mini alladhi ya'malu bil Qur'an wa la yaqra'u katamrati ta'muha thayyib wa laysa laha rih. Perumpamaan seorang mukmin yang mengamalkan Al-Quran dan membacanya, yang mengamalkan Al-Quran tapi tidak membacanya, adalah seperti tamar, seperti kurma yang rasanya enak tapi tidak memiliki bau atau aroma. Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an karayhanati rihuha thayyib wa ta'muha murr. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran yaitu seperti raihanah. Raihanah itu maksudnya apa? Buah raihanah atau apa? Raihanah itu tidak punya buah, Pak. Yang ada daun raihanah. Jadi ada tanaman raihanah, tanaman yang daunnya itu sangat harum. Daun raihanah yang Nabi SAW aromanya enak tapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kal hamdalati ta'muha murr wa la riha laha. Adapun perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hamdalah. Buah hamdalah itu buah kurang lebih seperti ini besarnya, keras di luarnya tapi di dalamnya banyak kosongnya, kemudian di dalamnya kayak ada seperti biji, jadi bisa kita gerak-gerakan, ada biji. Ini hamdalah. Hamdalah ini rasanya sudah pahit, kemudian tidak memiliki aroma, tidak memiliki bau. Banyak sekali tentunya ayat-ayat Al-Quran dan hadis
Kalau kita bisa hidup dengan makanan itu untuk jasmani kita, Al-Quran ini yang bikin hati kita hidup. Oleh karena itu orang yang sehat jasmaninya tidak dikatakan sehat 100% kalau dia tidak mendapatkan faedah dari Al-Quran. Bapak hadirin ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga kita tidak mungkin akan efek atau bagaimana bekas positif dari seseorang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran, yang ini akan membawa kepada kebahagiaan jiwa seseorang di dunia. Dan ini dirasakan bagi siapa saja yang suka membaca Al-Quran dan mengupayakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Sekarang kalau kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu peringatan dari Allah, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepada kalian peringatan min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan sebagai obat bagi yang ada di hati, wa hudan, dan juga sebagai petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, itu dengan Al-Quran, hendaknya dengannya mereka berbahagia, dan dia lebih baik daripada semua yang mereka kumpulkan dari materi-materi yang ada di dunia, dari harta kita, dari istri serta anak kita. Al-Quran itu lebih mulia daripada semuanya, lebih baik bagi kita daripada semua materi yang kita bisa kumpulkan. Lantas bagaimana Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW serta perkataan para sahabat, bagaimana semuanya ini memberikan ajaran kepada kita akan hak-hak Al-Quran yang mesti kita tunaikan. Tentunya yang pertama bagi kita dari hak Al-Quran yang wajib kita tunaikan adalah membaca Al-Quran secara tartil. Tentunya saya tidak akan sebutkan semua hak Al-Quran. Kita cukuplah kita berbicara bersama-sama tentang hak-hak yang besar dari sekian banyak hak-hak Al-Quran. Bagaimana kita, tentunya masih banyak hak-hak Al-Quran yang belum bisa kita tunaikan. Di antara hak Al-Quran yang paling utama adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Allah katakan, wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Demikian pula kami, dengan kami turunkan kepadamu Al-Quran secara berangsur-angsur agar kami kokohkan keimanan di dalam hatimu wahai Muhammad. Wa rattalnahu tartila, dan kami telah turunkan Al-Quran itu secara tartil. Yang mana inilah yang akan melahirkan tadabbur. Tadabbur meresapi atau mengupayakan untuk memahami makna-makna yang kita baca. Bapak hadirin yang dirahmati Allah,
Dengan kita membaca secara tertib, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran atas bacaan kita. Sekarang apa arti tartil tersebut? Tartil diambil dari kata ar-ratil. Kata ar-ratil al-Asfahani, ar-ratil itu artinya ittisab asy-syai' wa intidhamuhu 'ala istiqamah. Sesuatu itu rata. Sesuatu itu rata dan teratur, lurus. Makanya dikatakan sinur as-sinur ar-ratil. Gigi itu ratal. Ini dikatakan pada gigi yang rata, gigi yang tidak ada kata orang jingsul, ya, gigi yang rata. Gigi yang rata itu dikatakan apa? Sin ar-ratil. Berarti apa? Kalau ditinjau dari secara bahasa, berarti membaca Al-Quran secara tertib itu artinya adalah membaca Al-Quran dengan penuh kesesuaian dari awal sampai akhir, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Betul-betul memanjangkan pada tempat yang panjang, memendekkan pada tempat yang pendek. Tidak ada membedakan antara satu tempat dengan yang lain, menggunakan pada tempatnya dan tidak menggunakan pada yang bukan tempatnya, memberikan hak-hak daripada huruf-huruf tersebut, dari sifat-sifat dan makharijnya. Inilah yang disebut dengan tartil. Inilah yang disebut dengan tartil. Untuk mengetahui bagaimana tartilnya Rasulullah SAW, tentunya untuk mendekatkan, kita bisa melihat sebagian hadis-hadis yang menyebutkan sifat bacaan Nabi SAW itu dikatakan seperti dikatakan Anas, kanat qira'at Rasulullah SAW maddan. Dulu bacaan Nabi SAW itu memanjang, dalam artian bacaan yang tidak tergesa-gesa. Ini menunjukkan sifat bacaan Nabi SAW. Ini juga bagian daripada tertib. Bukan dibaca secara hati itu tergesa-gesa, cepat begitu saja. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimmaa razaqnahum yunfiqun walladziina yu'minuuna. Ini namanya hati. Ini tidak bisa mendapatkan atau mendatangkan pahala, bahkan ini mendatangkan dosa. Membaca dengan tartil inilah yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, hadirin